Selama perjuangan Korea merdeka dari Jepang, Jenderal Korea memerintahkan evakuasi rumah sakit Jepang yang digunakan untuk eksperimen rahasia. Para tentara lalu mengeksekusi tahanan dan mengebom rumah sakit. Letnan lalu menemukan serum dan najin, entitas tak terlihat dalam air, dan rumah sakit menjadi hancur dan memperlihatkan monster yang terbakar. Beberapa tahun kemudian di Korea, Chae-ok dan ayahnya tiba di kota. Komisaris kota menyiksa Taesang, orang terkaya di kota, dan mencurigai hubungan dengan istrinya Lady Maeda. Komisaris lalu menuntut Taesang menemukan pacarnya yang hilang. Taesang lalu ketakutan dan berdiskusi dengan asistennya Nyonya Nawol tentang menjual properti karena merasa terpojok. Mendengar ancaman komisaris, manajer Taesang lalu menyarankan untuk melarikan diri, tapi mereka diawasi. Taesang lalu meminta manajernya mencari alamat pacar yang hilang. Chae-ok dan ayahnya tiba di kota mencari pelukis Jepang yang ternyata bekerja untuk tentara. Dua wanita tahanan di rumah sakit diberi makanan yang mengandung najin. Taesang lalu diikuti Chae-ok dan menodongkan pistol kepadanya, lalu mengetahui bahwa dia mencari pelukis Jepang dan terkesan oleh kecantikannya. Taesang lalu setuju membantu Chae-ok. Juntaik lalu memperingatkan Taesang tentang rencana komisaris. Letnan melaporkan efek najin pada subjek wanita di rumah sakit, dan asisten Nawol memanggil dua mata-mata yang ternyata Chae-ok dan ayahnya. Taesang lalu mempertanyakan Chae-ok yang hampir pergi sebelum ayahnya meyakinkan Taesang untuk percaya kepada mereka. Mereka lalu setuju mencari pelukis Jepang bernama Sachimoto yang bekerja untuk tentara dan terlibat dalam eksperimen kejam di rumah sakit. Chae-ok lalu menemukan informasi penting tentang pacar komisaris yang hilang. Dia terakhir terlihat di becak menuju rumah sakit Gyeongsong, dan Taesang setuju membantu menyelidiki lebih lanjut. Dengan bantuan identitas Juntaik, Chae-ok dan ayahnya lalu menyamar sebagai orang kaya. Mereka pergi ke rumah sakit Gyeongsong dengan mobil mewah dan mengklaim Chae-ok sebagai tunangan Juntaik untuk mendapatkan akses. Taesang, Chae-ok dan ayahnya mendapat izin masuk ke rumah sakit Gyeongsong dengan menyamar. Di rumah sakit, mereka lalu mencari rekaman tentang orang yang diterima di sana, dan seorang pekerja yang pro kemerdekaan Korea membantu mereka. Mereka lalu menemukan bahwa pacar komisaris mungkin berada di laboratorium bawah tanah. Saat mereka berusaha pergi, tembakan lalu terdengar dan makhluk eksperimen mulai mengamuk. Letnan yang bertanggung jawab lalu menghentikan penembakan pada makhluk tersebut karena pentingnya sebuah eksperimen. Setelah melihat kekacauan, seorang perawat Korea lalu membantu mereka keluar dari rumah sakit, dan sementara itu makhluk itu dikendalikan dengan gas nitrogen dan diamankan kembali. Chae-ok lalu melihat tanda-tanda larangan masuk dan penutupan rumah sakit. Makhluk yang tidak sadarkan diri ini dalam wadah lalu mengeluarkan spora yang menginfeksi dan melukai semua orang. Semua tahanan lalu terinfeksi dan menjerit kesakitan, dan Chae-ok beserta ayahnya mengamati dari atap rumah sakit. Pagi harinya, tersebar kabar bahwa rumah sakit Gyeongsong ditutup karena wabah penyakit. Taesang lalu mendengar berita ini dan khawatir akan keselamatan Chae-ok. Seorang perawat yang membantu mereka sebelumnya datang membawa pesan bahwa pacar komisaris telah ditemukan, namun kondisinya buruk. Rumah sakit lalu dievakuasi dan banyak orang termasuk senior perawat tersebut tidak kembali. Perawat itu lalu meminta Taesang untuk menyelidiki rumah sakit tersebut. Taesang lalu memutuskan untuk pergi ke rumah sakit setelah mendengar kabar tentang pacar komisaris. Meskipun manajernya memperingatinya, Taesang lalu yakin bahwa informasi itu benar setelah bertemu Nyonya Maeda. Di rumah sakit, Chae-ok dan ayahnya lalu merencanakan sesuatu ketika mereka dikepung oleh tentara Jepang. Namun, tentara tersebut sebenarnya ingin membantu mereka. Di tempat lain, seorang wanita lalu memberikan mesin jahit kepada Taesang dengan syarat menemukan putranya yang hilang. Wanita itu juga mengungkap kekejaman tentara Jepang pada masa perang. Taesang lalu bertekad untuk pergi ke rumah sakit. Meskipun dia terluka, Sachimoto, seorang pelukis, selalu membuka pintu rumah sakit untuk mereka. Di laboratorium, Chae-ok lalu membantu anak-anak tahanan untuk melarikan diri, sementara seorang dokter mencoba mengintervensi mereka.
Di tengah kekacauan di rumah sakit yang penuh dengan rahasia gelap, Cheok dan Taesang berusaha menyelamatkan anak-anak yang menjadi korban eksperimen ilegal. Sementara itu, Sachimoto, seorang pelukis yang memiliki hubungan dengan masa lalu Cheok, mengungkapkan bahwa dia tidak mengenal ibu Cheok. Dengan harapan pupus, Cheok dan Taesang bersama anak-anak mencoba keluar dari rumah sakit. Tetapi rencana mereka terganggu ketika seorang gadis selalu berteriak dan menarik perhatian tentara. Dalam usaha untuk menyelamatkan anak-anak, Taesang lalu menjadikan seorang anak sebagai pemimpin dan meminta mereka naik becak untuk melarikan diri dari kejaran tentara. Di tengah kekacauan, tentara datang ke kamar Sachimoto tanpa mendapatkan apapun. Anak-anak berhasil keluar dari rumah sakit dengan menggunakan becak. Nyonya Maeda lalu tiba di rumah sakit untuk menemui seorang dokter. Cheok dan tim lalu memutuskan untuk tetap di ruangan rekaman. Tentara lalu mendekati ventilasi yang dibuka oleh Taesang dan makhluk baru yang dibebaskan dari penjara kini mulai membunuh seseorang. Dokter lalu memperingatkan tentang keamanan yang ketat. Cheok, Taesang, dan tim yang lainnya memutuskan untuk mencari pacar komisioner. Taesang lalu dihadapkan dengan makhluk yang aneh di depannya. Di tengah ketegangan, Taesang lalu berhadapan dengan monster dan berhasil menghindari serangannya dengan bantuan Cheok. Mereka lalu berlindung di sebuah ruangan, sementara ayah Cheok menaburkan bubuk mesiu untuk mengusir monster tersebut. Namun tentara lalu menangkap Cheok dan Taesang. Sementara itu, Jontaek lalu mencari tahu tentang dinamit dan ditangkap oleh seorang dokter. Taesang dan Cheok lalu disekap, dan seorang tentara menawarkan bantuan dengan syarat. Keadaan lalu semakin genting dengan cuaca buruk dan waktu yang semakin habis. Ancaman dan interogasi terus berlanjut dengan Jontaek yang dihadapkan pada pilihan yang sulit. Ketika Taesang melihat wajah dengan tanda hitam di bawah telinga, dia menyadari saudara petugas kebersihan telah bereksperimen dan meninggal. Terpaksa, dia menuliskan nama semua orang yang datang bersamanya. Para tahanan lalu terkejut melihat Taesang di penjara. Sementara itu, Cheok diinterogasi oleh letnan yang kemudian mengunci Cheok di penjara yang sama dengan ibunya. Tentara yang bersama Cheok lalu memberinya pisau sebelum menguncinya. Taesang lalu berhasil membebaskan Cheok yang bertekad menemukan ibunya. Dengan menggunakan pistol, Cheok lalu menghadapi letnan dan menuntut informasi tentang ibunya. Adegan lalu bergeser ke tahanan yang dibebaskan, namun banyak dibunuh oleh tentara. Taesang lalu menembak tabung gas nitrogen dan membuat monster itu pingsan. Ayah Jontaek lalu meminta komisaris menyelidiki rumah sakit, namun komisaris menolak. Taesang lalu marah pada para tahanan yang keluar dari penjara, lalu bertemu ayah Cheok dan memintanya membawa orang-orang ke tempat yang aman. Cheok lalu bertarung dengan letnan dan memaksanya menunjukkan seorang monster. Dokter lalu khawatir karena sang jenderal mengetahui makhluk itu berkeliaran bebas. Letnan lalu memberitahu tentara bahwa satu-satunya cara membunuh makhluk itu adalah dengan membakarnya. Komisaris selalu tiba dengan van keamanan yang dikendarai oleh manajer Taesang dan menandakan rencana penyelamatan. Cheok lalu diikat di depan monster, sementara tentara dan letnan menunggu apa yang akan terjadi. Setelah itu, semua tentara lalu menyuruh diam. Monster marah dan hendak menyerang Cheok, tapi saat mendengar suaranya, ia teringat akan putrinya. Monster lalu mengenali Cheok dan tidak menyerangnya. Letnan lalu memerintahkan untuk menembak monster yang menerima semua peluru demi melindungi Cheok. Gas nitrogen lalu tumpah dan monster memutuskan rantai Cheok dan melepaskannya. Taesang lalu membawa Cheok pergi dan dia memberitahu Taesang bahwa monster itu adalah ibunya. Dia lalu mengejutkan Taesang dan Cheok bertekad ia ingin menghentikan eksperimen Jepang yang menyebabkan ini semua termasuk mengubah ibunya menjadi seorang monster. Cheok, Taesang, dan seorang tentara lalu bertarung. Taesang yang terluka dan tentara kecil lalu tewas. Dia menyerahkan rencananya kepada Cheok sebelum mati. Seorang pria memberitahu bahwa semua orang telah masuk van kecuali Cheok dan Taesang. Taesang lalu memutuskan mengalihkan perhatian tentara
dan manajer Taesang sedih karena bosnya tertinggal. Namun, asisten Nawol lalu memerintahkannya untuk berangkat, dan Taesang berjuang melawan tentara dan bersembunyi di ventilasi. Orang-orang lalu melarikan diri dari rumah sakit dan mengungkapkan kebenaran mereka. Taesang yang berlumuran darah lalu berusaha untuk mencoba pergi. Setiap tempat yang disentuhnya menjadi gelap, dan wanita dengan mesin jahit mengetahui kematian putranya. Najin bergerak di wajah pacar komisaris. Myongja lalu membunuh seorang pria brutal, dan Lady Maeda dilarang masuk ke rumah sakit. Taesang meminta bantuan Lady Maeda dan tidak sadarkan diri karena luka. Cheok lalu menunggu di depan toko dan menyadari bahwa ibunya telah berubah menjadi seorang monster. Taesang lalu datang dan membuat asisten Taesang bahagia. Taesang lalu pergi ke kantor polisi dan menyembunyikan kebenaran tentang kejadian yang terjadi di rumah sakit. Dia masih hidup. Air mata lalu mengalir dari matanya dan mereka berdua berpelukan karena sekarang mereka sangat saling mencintai. Komisaris lalu bertemu Lady Maeda dan bertanya tentang kejadian di rumah sakit. Tetapi Lady Maeda menolak memberikan informasi dan dia mengatakan bahwa pernikahan mereka adalah kompromi. Komisaris lalu menyadari bahwa Taesang sebenarnya mencintai Chaeok. Nyonya Maeda lalu pergi ke rumah sakit dan mengetahui tentang makhluk Najin. Myongja menyerang polisi dan Taesang lalu melindungi Chaeok. Komisaris diserang oleh Myongja dan dibawa ke rumah sakit. Letnan lalu memberitahu Nyonya Maeda bahwa monster-monster ini cerdas dan memiliki emosi. Nyonya Maeda lalu setuju untuk membantu Letnan dengan eksperimen. Cheok lalu menemukan surat dari ayahnya dan di luar rumah sakit ayah Cheok mengungkapkan bahwa istri Cheok adalah monster. Taesang lalu membawa Cheok ke kamar dan memasangkan gelang kepadanya, yang menjaminnya bahwa tidak akan terjadi apa-apa. Kemudian, adegan pemakaman komisaris ditampilkan, di mana dokter yang bertanggung jawab di rumah sakit Gyeongseong hadir. Cheok lalu menembak dokter sebagai balas dendam karena mengubah ibunya menjadi monster. Saat di penjara, monster tersebut menjadi tidak terkendali dan menghancurkan semua penjara. Taesang lalu bertemu dengan temannya Jun Taek yang membawa bom untuk membunuh orang Jepang. Taesang lalu meminta bom tersebut dan berencana meledakkan rumah sakit dengan itu. Namun, seorang wanita datang dan memberitahunya bahwa Cheok telah membunuh dokter. Setelahnya, Cheok lalu menghilang dan rumah Taesang digeledah yang menyebabkan manajernya menyadari bahwa temannya telah menipunya. Di rumah, semua orang lalu meminta maaf kepada Taesang yang kemudian bertemu dengan Jun Taek dan bersiap ke rumah sakit dengan membawa bom. Adegan meledakkan becak membingungkan para prajurit dan memungkinkan Taesang masuk. Sementara monster dalam becak lalu menyerang dan sang letnan menjaga Cheok di bawah ancaman senjata. Ayah Cheok dan Taesang bertemu di ventilasi dan memutuskan untuk pergi bersama. Mereka lalu membawa bom yang akhirnya meledak dan menciptakan kekacauan yang memungkinkan Taesang dan Cheok melarikan diri. Taesang lalu menyelamatkan Cheok dan menyatakan bahwa dia akan melindunginya. Tetapi Cheok khawatir akan membawa bahaya bagi mereka berdua. Taesang dan Cheok lalu digeledah, tetapi sejumlah besar orang mengepung mereka termasuk orang-orang Lady Maeda.